Nah, gini, untuk masalah vaksin, ibaratnya gini loh, lu kayak naik pesawat nih, ya kan? Terus? Lu nggak kenal pilotnya, Ya. tapi lu percaya. Ya. Begitupun vaksin, bro. Jadi lu tuh harus percaya yang namanya vaksin, bro. Come on, open your mind. Isi vaksin itu tau nggak lu apa? Apa? Itu larutan NaCl doang, larutan garam. Yang lu kalau diinfus itu kan masukkan cairan kan? Seriously? Kayak itu, bro. Hai, gue Bel. Hai, gue Bert. Dua sisi. Terang dan gelap. Terang dan gelap semua apa sih? Dua sisi itu adalah terang dan gelap dong. Menceritakan bicara tentang pro dan kisah. kontra. Terang dan gelap, bro. Come Kita on. bicara pro dan kontra. Terang dan gelap. Terang dan gelap ada dua sisi. Dua sisi. Dua sisi itu adalah terang dan gelap. Lu ngapain pakai masker sih? Nah, lu juga ngapain pakai masker, Bang? Sorry bro, gue ngikutin protokol aja. Tapi sebenarnya dalam hati gue ngapain sih pakai masker beginian gitu loh. Tetap harus pakai, Bang. Nafas sesak bro, nafas sesak. Ya udah, yang penting kan kita udah jauh nih. Ya makanya kan. Oke, kita coba dulu. Coba peraturannya apa coba? Peraturannya apa? Kita harus 3M. 3M apa? Memakai masker, mencuci Ya. tangan, sama menjaga jarak. Nah, kita udah cuci tangan. Oke. Kemudian udah jaga jarak. Oke. Terus apa lagi? Pakai masker. masker. Bro, tapi ini kan kepentingan buat acara. Oke. Jadi lepas nih ya. Lepas lah. Oke, ngapain? siap. Aduh, maaf ya. Oke. Oke. Kan gini kan lebih enak, bro. Iya sih. Gue bisa lihat lo. Iya sih. Iya kan? Emang tadi nggak bisa ngeliat? Ya kagak bisa lah, orang tutup segini sampai hidung lu, gimana? Gua hanya lihat mata lu, bro. Alah. Aduh. Oke, kita akan membahas apa sih, Bang, hari ini? Gua lagi resah. Kenapa Sekarang lu kan resah? ini masalah vaksin ya. Aduh. Gua nggak kepikiran aja sih, bro. Itu dari kecil kita udah vaksin, ya kan? Oke. Imunisasi. Yap. Bahkan gua punya anak. Oke. Itu banyak banget vaksinnya. Ada BCG lah, ada DPT lah, ada polio lah, macem, bro. Gue bingung gitu. Oke. Gue takutnya ada efek sampingnya atau bagaimana gitu loh. Oke. Makanya gue pikir bahwa vaksin ini buat apa sih, bro? Coba lu bisa ini gak sih? Sebenarnya gini, kalau dibilang vaksin itu ada gunanya apa tidak, sebenarnya pasti ketika orang menciptakan sesuatu pasti akan ada gunanya ya. Oke. Oke, apapun itu kayak polio, walaupun mungkin belum 100%, tapi setidaknya itu untuk bisa ngobatin, ya kan? Tidak ya boleh dibilang kayak vaksin apapun itu sebenarnya, tapi sebenarnya itu adalah mencegah sebenarnya kayak atau nggak terlalu yang gimana sih kalau menurut gua. Iya, tapi kan kalau gini ya, ini kan banyak kontroversi, bro. Banyak kontroversi. Ya kayak misalkan dulu lah ya, Bill Gates ngomong di tahun 2018 di acara TED gitu ya. Itu orang-orang saintis semua, engineer semua gitu, orang investor semua gitu. Nah, dia langsung terang-terangan ngomong gitu loh. Kalau misalkan bahwa the next kayak membunuh manusia itu ya dengan cara bioteknologi, yaitu dengan virus ini, bro. Nah, ini Ya kan gue khawatir loh kayak dia tuh udah merencanakan gitu loh. Nah, gimana? Ini kan kalau masalah dibilang virus, ini kan sebenarnya berasal dari Wuhan kan. Iya, Nah, benar. itu kan memang ada bank virus ya kan. Ya itu tapi kan juga masih ditentang sama Cina, bro. Iya, betul. Iya kan? Bahkan Cina bilang itu virusnya Amerika. Macam-macam sih. Gue bingung. Ini sebenarnya rumornya tuh terlalu banyak sih kalau menurut gua, Bang. Nah itu dia, rumornya banyak. Tapi kan banyak korban, bro. Bener. Coba lu bayangin deh. Sekarang udah banyak PHK. Iya. Kantor-kantor tutup. Terus Yap. gimana? Ekonomi kolaps, bro. Betul Ya, sih. terus gimana lu? Nah, kalau udah kayak gitu, ya kita udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita masalah untuk ke COVID, Iya. kita tuh sebenarnya dari awal penciptanya manusia dan bumi itu diciptakan, itu ada 22 itu loh kejadian loh. Masa Jadi sih? kita kan nggak yang terbaru banget gitu loh. Jadi maksud lu, oke lah, misalkan gue percaya virus, bro. Gue percaya kayak campak gitu ya. Iya. Itu memang dialamin setiap manusia gitu. Gue pernah kena campak. Betul, gue pun juga pernah gitu. Makanya gue bilang kan, oke itu gue percaya gitu. Terus gue pernah tahu yang malaria lah gitu ya, atau yang HIV lah gitu ya, atau rubella lah, macem sih. Betul. Itu gue percaya, bro. Oke. Tapi COVID gue enggak gitu. Sebenarnya Sorry aja. Kenapa? Karena 2003 kan si SARS itu kan udah ditemuin ya. Betul. 2003 tuh, ya kan. Baru lanjut lagi ada swine flu, ya kan. Abis itu ada lagi Middle East, ya kan. Ya jadi gitu-gitu doang. Tapi waktu itu tuh, Pak, 2003 lu tau nggak yang berapa terinfeksi? Di bawah 1000, bro.
Ya itu kan karena nggak terlalu parah seperti yang sekarang, bro. Ya makanya gue bilang, itu parahnya seperti apa? Nah, pertanyaannya gue, lu pernah kena COVID nggak lo? Nah, gue mau tanya, kalau lu nggak percaya dengan COVID, lu pernah kena nggak nih? Ntar, minum dulu bro. Oke guys, untuk masalah COVID ini kayaknya lebih seru ya kita bahas ya. Jadi gini, oke sih, gue di Desember gue kena COVID. Tanggal berapa lu bro? Gue tanggal 12. Oke. 12 Desember 2020 gue kena COVID. Oke. Sampai akhirnya gue harus dirumahkan di Wisma Atlet tuh ya. Oke. Sampai 14 hari bro, anjir. Gue tinggalin anak istri di rumah ya gitu. Nah, terus yang gue alamin tau gak lu? Kagak ada apa-apa bro. Kagak ada apa-apa. Lu tuh beruntung bro. Ya beruntung apa sih gitu? Nah kayak gini, COVID itu yang bahaya adalah ketika lu punya penyakit yang bawaan, contoh kayak diabetes, terus kayak lu punya darah tinggi dan lain-lain, ya kan? Ya itu sama aja lu kalau meninggal ya meninggal gara-gara diabetes, nggak bisa meninggal juga. Gara-gara Lu tau nggak sih sebenarnya penyebaran COVID itu kayak gimana bro? Lu jangan nganggap remeh. Lu beruntung aja, Tuhan tuh masih sayang sama lu bro. Ya, gue selalu disayang Tuhan, sorry aja bro. Gue pun juga kena COVID di awal tahun. Lu kena juga? Kena juga, kasihan lu. Tapi gue bedanya, lu kan tanggal 12 Desember. Kalau gue tanggal 2-nya nih. Oh 2 Desember juga? Enggak, gue 2 Januari. Oh 2 Januari, berarti baru ya? Baru. Oke. Dan itu gara-gara temen gue juga pas lagi masak itu tiba-tiba temen gue bilang, "Bar, lu nyium sesuatu nggak?" Dia lagi masak, gue bilang, gue nyium. Oke. Terus gue nggak nyium apa-apa. Lu tahu nggak sih rasanya? Kita udah tahu nih di luar sana, ya kan? Orang udah kena COVID dan segala macam. Gue tahu sih. Gue pernah ada teman gue sebelum gue kena COVID ya. Dia tuh ada pembantunya kena COVID. Itu beneran bro. Gue parno banget. Jadi ketemu sama dia tuh, anjir, gak mau. Bayangin, gila nggak sih ya? Tapi waktu gue kena, gue baru tahu bro, kagak ada apa-apa. Nah, lu jangan nganggap remeh bro. Lu ingat di Indonesia tuh yang udah meninggal berapa bro? Ya, masalah di dunia gue baca kemarin WHO itu 2,5 juta. Iya, seluruh dunia tuh. Seluruh dunia. Dan terinfeksi 110 juta. Nah, cuman ya gue nggak pernah baca. Ya, gue nggak pernah baca suatu artikel. Memang bener-bener itu virus itu langsung membunuh kita. Mostly itu banyak kan 90% itu meninggal gara-gara ada penyakit bawaan. Aneh banget gitu loh. Jadi kayak semacam lu ada penyakit lama gitu ya kan. Terus datang si SARS kayak ini kayak pemicunya gitu, bensinnya. Kan aneh banget. Nah, COVID ini gitu kan sebenarnya lebih nyerangnya tuh ke paru-paru ya kalau menurut gua. Ya, pernapasan kan. Pernapasan. Nah, karena kalau pernapasan kita terganggu, itu kan pasti otomatis akan menjalar ke seluruh tubuh sebenarnya. Nah, kalau lu bilang lu nggak percayakan COVID, bro, inget bro, 22 kejadian selama kita dibuat sampai sekarang, COVID ini sebenarnya nggak yang pertama, bro. Iya, gue tahu. Dari tahun 100 Masehi itu ada. Sudah kayak, ada. Dulu yang terkenal itu smallpox. Betul. Kayak campak lah. Itu udah paling istilahnya penyakit paling lama gitu loh. Betul. Nah, cuman kan banyak isu-isu yang beredar gitu. Banyak isu-isu, banyak berita-berita. Bahkan ada kontroversial, bahkan konspirasi. Jadi banyak. Aneh banget gitu loh, bro. Kok bisa seperti itu gitu. Nah, jadi gue teringat banget dengan waktu itu kan banyak kayak antraks tuh. Masih ingat nggak lu? Ada antraks yang serbuk-serbuk gitu, ya kan? Abis itu ada lagi H5N1 yang flu burung. Betul. Ya, gimana ya? Gue aneh aja gitu. Sebenarnya kalau dibilang penyakit itu kontroversi apa segala macam, kita juga nggak tahu ya antara itu dibuat memang sengaja oleh manusia atau memang itu lebih ke memang sudah saatnya kita kena kayak gitu. Jadi gini ya, kan pertama kali itu virus kan udah dari 100 Masehi. Kemudian kan si Janet Edgar itu kan dia mulai menemukan yang namanya vaksin. Betul. Ya kan. Nah, itu kan sekitar 1700-an tuh. Nah, baru berkembang lagi abad ke-18, abad ke-19, hingga sampai sekarang kan abad ke-20 gitu ya. Nah, itu kan perjalanannya hampir berapa ratus tahun ya? 300 tahun. Menemukan yang namanya ya vaksin tadi. Betul. Nah, jadi apa yang gue pikirin adalah malah gue baca beberapa research itu genom dari virus itu udah bisa dibuka gitu loh, bro. Betul. Jadi kayak istilahnya apa ya? Kayak nada musik gitu ya. Itu bisa dipecah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu udah dipecah, bro. Nah, jadi gue beranggapan bahwa
ya ini bisa jadi buatan. Nah, buatan memanfaatkan virus-virus yang lama gitu loh, bro. Sebenarnya kalau emang ini buatan, gunanya buat apa sih? Yang lo tahu apa nih? Gunanya untuk dibuat ini apa? Apakah memang gunanya itu untuk memusnahkan manusia atau menciptakan manusia baru nih? Karena kan kita juga tahu ya sejarah-sejarah yang kemarin-kemarin kita baca juga robot genetik itu udah pada dikeluarin. Ya, nah, yang di Amerika di Arab Saudi itu, Arab Saudi, Jepang, Arab apa segala macam kan. Sophia tuh ada. Sophia itu di Arab Saudi itu jadi warga negara, bro. Oh ya? Udah jadi warga negara. Anjir. Namanya Sophia tuh. Nah, jadi maksud gua gini, perkembangan teknologi kan makin kencang ya, makin cepat gitu. Bahkan kayak yang gua bilang tadi, bahkan DNA manusia itu kan 46 kromosom. Itu udah bisa dipecah, bro. Udah bisa dijabarin gitu loh. Nggak, maksud gue gini, adanya COVID ini tuh sebenarnya untuk apa sih sebenarnya? Ya, yang menurut lo tahu? Ya kan banyak ya konspirasi liar di luar itu banyak banget. Nah, ya kata kan? lo kan tadi masalah Bill Gates kan? Ya, ada yang bilang kan depopulasi, ada yang bilang ya supaya kita menjadi satu pemerintahan dunia, betul. Ya kan? Kemudian ada yang bilang kita menjadi satu mata uang gitu loh. Jadi itu kan banyak beredar konspirasi ya, juga nggak percaya gitu loh. Cuman kadang-kadang kan banyak kita mikir kayaknya iya ya gitu loh, kayaknya iya ya gitu. Dari beberapa hal yang udah pernah kita jalanin gitu. Ya contohnya kayak gue lah, gue udah merasakan bahwa gue pernah kena COVID. Ya sama lah gue juga. Sih di COVID kan ya, di COVID kan sama PCR ya kan. Waduh, itu gue kan panik banget waktu itu, bro, panik banget. Nah, tapi lu mending yang kena satu, bro. Gua 4 orang sekaligus, bro. Iya, maksud gua itu kena kan gara-gara memang alatnya kan, alatnya yang menyatakan lu COVID, ya kan. Tapi kan emang itu virus emang beneran virus atau gimana gitu loh. Gua nggak sampai sekarang belum ini ya, belum make sense aja. Nah, kalau lu bilang belum make sense, lu sendiri kan pernah kena juga nih. Iya, maksud gua ya memang makanya gue bilang di COVID kan. Kenapa? Mereka membuat sebuah alat gitu ya dengan threshold tersendiri. Jadi kalau dengan threshold tersendiri itu ya gue disebut COVID karena ya antigen gue melawan yang mereka punya gitu loh. Oke, nah balik lagi untuk masalah ke mana? Ke vaksin nih kita kan. Vaksin itu sebenarnya benar-benar apa ya menurut gue. Kalau lu kan gue nggak tahu nih, lu kan kayaknya nggak pro ke gue nih, ya kan? Sorry bro, kita kontra, sorry. Kalau masalahnya gue kontra banget bro. Nggak, gue mau nanya lu kenapa kontra sih bro? Loh, tadi gue jelasin kan, banyak hal gitu, istilahnya mulai dari sejarahnya si Covars inilah ya kan. Betul. Udah gitu, ya gue ngeliat ini lebih ke arah efek sih bro, lebih ke efek dunia. Lu tau nggak sih, kita mulai lockdown itu tahun 2020 kan? 2020 itu Maret. Maret kan, Maret. Itu benar-benar lockdown. Itu gue hampir 2 bulan di rumah bro. Sampai waktu itu ada isu tau nggak lu? Itu sampai istri gua ngeborong makanan, beras gitu, bahan-bahan itu banyak banget. Dia nimbul kepanikan, tau nggak sih lu? Bayi ketek kan? Ya kan? Iya, bayi ketek bayangin semua. Baru waktu itu ada di Singapura juga. Itu orang pada ngambil cash semua, uangnya sih. Aduh, gila. Nah, sebenarnya gini, untuk awal pertama kali COVID, gua tuh pada bulan Januari 2020 itu gua 20 Januari sampai 25 itu gue lagi di Malaysia bro. Oke. Nah terus? Itu gue baru pertama kali denger di Singapura waktu itu. Itu masih 3 orang dan di Malaysia masih 3 orang. Yang meninggal? Yang terkena. Oh yang terinfeksi kan? Baru terinfeksi. Oke. Nah dari situ, but I'm so lucky pada saat itu gue masih nggak kenapa-napa karena gue pikir kan masih belum terlalu nyebar. Nah tapi waktu pas gue balik dari Malaysia ke Jakarta, gue sempet panas dingin bro. Gue udah sial, gue bilang fuck man, gue bilang itu kali gara-gara jet lag aja lo, kan beda cuaca, beda negara gitu bro. Kalau gue ke Eropa jet lag bro, ini Malaysia bro, cuma beda 1 jam doang. Kecapean kali bro. Nggak, maksud gue tuh sampai kayak apa ya, gue ngerasa kayak insecure sama diri gue sih sebenarnya pada waktu itu. Karena enggak, gini kan waktu itu gue ngerasain juga sih gejala-gejalanya kayak ya agak sesak napas, terus kayak gue nggak demam waktu itu, nggak demam, cuman kayak sesak napas terus itu tuh kayak badan lesu banget, emang kayak lagi sakit gitu, badan pada pegel-pegel nggak lo? Ya pegel gitu bro, kayak mau kerja itu males banget. Iya makanya. Itu that's what I feel sih beneran. Nah, cuman kan gue pikir ini kali masuk angin gitu, masuk angin kan kayak gitu-gitu juga. Nah masalahnya COVID ini penyakitnya tuh sama kayak orang lagi kena flu, pilek dan batuk.
Gue ngerasain itu karena gue bilang gue panas biasa, gue kan memang sering sakit kan. Kalau misalnya untuk panas-panas kayak gitu, gue pikir karena gue pilek, gue pikir penyakit pilek lah gitu kan. Dan gue nggak berpikiran bahwa ini adalah COVID. Nah, maksud gue gini, sebelumnya itu lu pernah nggak kayak panas dingin, meriang, pernah nggak sih? Pernah. Sering. Terus, malah. Yang lu rasain itu waktu lu bilang lu kena COVID itu sama nggak sih? Sama nggak? Atau apa yang kayak istilahnya this is the difference gitu. Kayak lu bilang nggak mencium bau kan? Itu akhir setelah gue berapa hari. Iya itu sih bahaya. Nah itu gara-gara teman gue bro. Asli. Jadi waktu kita pas lagi kumpul, dia lagi masak. Masaknya jengkol lagi. Udah gitu kan masak jengkol balado tuh waktu itu kan. Kita tuh nyium, bener-bener nyengat. Tiba-tiba teman gue gini. Lu nyium gak sih? Nyium. Kok gua nggak nyium? Anjrit. Maksudnya nggak nyium sama sekali. Nggak nyium. Anjir. Pas gua di posisi itu, shit gua bilang. Mau nggak mau dong. Besokannya kita tes swab ya. Swab. Enggak, gua antigen. Oh yang antigen. Iya swab juga. Iya. Swab juga antigen. Tapi kan antigen ini kan hidung dicongkel kan. Hidung dicongkel. kayak kerbau bro anjir. Itu sakit banget loh. Itu kayak nusuk sampai ke otak gitu anjir. Bener. Tapi masih mending yang itu. Dan yang sekarang loh. Lewat anal. Ada gitu. Yang terbaru tuh swabnya lewat anal bro. Anjir gue baru tahu. Itu dari mana itu? Itu udah booming banget bro. Gue gak mau tahu. Lain cerita gue gak mau tahu. Enggak, itu masalah swab. Kita balik lagi ke vaksin. Nah, lu tau gak sih gara-gara vaksin ini bro? Indonesia, Jakarta sama daerah Jakarta atau Jawa gitu khususnya itu populasi orang yang terkena itu udah berkurang bro. Jadi lo tuh harus percaya yang namanya vaksin bro. Come on, open your mind. Enggak, maksud gue open mind gitu. Cuman nggak related banget gitu loh. Nggak, menurut gue gini, apa sih yang membuat lo nggak related gitu loh? Karena gini, dengan adanya punya vaksin dan segala macam ini tuh lo merasa kayak kalau buat gua ini very helpful buat gua. Sekarang gini, gua baca Pfizer, BioNTech ya. Salah satu yang inilah ya ikut beauty contest. Kan ada Sinovac, ada Sinopharm, ada Moderna, ada Pfizer ya kan. Macam-macam tuh. Ada AstraZeneca ya kan. Jadi itu kan gue bilang sih bahwa kayaknya bisnis vaksin itu bisnis yang paling gede sih bro. Bahkan kesehatan. Di dunia kesehatan gila loh bro. Itu revenue-nya ya, revenue itu total 1 tahun itu bisa 40 billion. Itu dari billion dolar. Itu dari vaksin. Dari vaksin doang. Nah, apa kabarnya waktu kemarin dari masker, bro? Nggak tahu sih gua, nggak tahu gua berapa. Masker, lu tahu kan, sensi sampai 500.000 per box. Aji gile. Nah, waktu itu kan. Gue sempet jualin sih. Lu sempet kan. Lu ngambil keuntungan di atas bentuk orang lain, bro. Masalahnya gue dapat barang itu cuma 475 bro waktu itu. Gue jual GoPay wajar lah, gue dapat satu box 25.000. Ya, tapi lu gimana? Ya namanya kita reseller bro. Ya ampun. Nggak, karena pada waktu itu gue bener-bener nganggur bro. Oke. Dan lu kerasa kan efeknya kan. Buset, sampai sekarang kita ada 170 juta jiwa nih bro. Bayangin ngefeknya ini hampir ke berapa? 80% mungkin. 80%. Betul. Dan kita udah mau jalan setahun ya. Udah mau jalan setahun. Lu bayangin nggak? Udah setahun sih bro. Udah setahun kan. Nah, lu bayangin nggak nanti? Entah 5 bulan ke depan orang pada nggak kerja nggak makan. Efeknya luar biasa. Nah, ini akan diprediksi nih ya. Menurut berita yang gua baca, itu tuh bisa sampai 8 tahun bro. Nah 8 tahun lu bilang. Nah makanya gua bilang lu tuh harus percaya yang namanya vaksin bro. Walaupun vaksin itu tuh memang gue balik lagi si Pfizer. Itu di halaman resminya dia itu bilang bahwa kita itu tidak bertanggung jawab kalau ada terjadi apa-apa. Misalkan ini ada efek samping gitu ya, nggak bertanggung jawab bro. Jadi misalkan nih lu biasanya kan kalau yang divaksin itu kan yang belum pernah kena COVID ya. Makanya kita bersyukur bro, bro. Nah kan lu ikut kan salah satu syaratnya kalau yang kena vaksin, yang suntik vaksin itu kalau udah kena COVID nggak usah, karena kan virusnya udah masuk ke kita menang. Tapi katanya yang gua dengar yang penderitanya itu akan belakangan dapatnya.
Yang menderita. Ya memang yang kan kita memang yang ini kan. Tapi yang diutamakan yang belum Bahkan sekarang kan ada lansia, kemudian ada yang yang pekerja-pekerja di lapangan lah. Betul, kayak terutama Gojek, Grab, kan semua gitu. sama nakes kan. Ya kan mereka pertama diutamakan sih. Ya cuman itu aja sih. Gua agak bingung sih. Kenapa? Jadi waktu agak ada berita dulu yang Ibu Ripka Ciptaning itu. Dia kan bahas tentang vaksin untuk pembiayaan tuh. Istilah biasa lah. Pemerintah kan kalau mengeluarkan dana kan lewat DPR, Bro. Nah, dia kan nolak banget itu. Dia nolak banget. Iya, karena apa? Yang sempat heboh itu kan. Iya, heboh. Makanya gue bilang, kenapa dia bilang gitu? Gue agak make sense aja. Kenapa dia bilang waktu itu? Kok harga-harga vaksin ini beda-beda ya? Ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang 700, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Loh, kalau nggak salah dia dari fraksi 9 ya? Nggak tahu. Pokoknya dari PDI Perjuangan lah. Lah gitu. tapi kan sebelumnya itu dia yang menyuarakan loh untuk vaksin. Masa sih? Dia yang pernah menyuarakan, Bro. Gua nggak tahu sih kalau itu. Itu beritanya heboh loh. Itu vaksin apa? Vaksin COVID juga? Iya, untuk yang vaksin COVID. Berarti maksud lo dia hanya untuk ngambil itu gitu? Bansos gitu? Gua nggak ngerti. Tapi masalahnya itu berita bener-bener udah heboh. Karena waktu itu dia menggembar-gembor, ya kan. Ini menurut yang gua tahu ya. Kalau misalnya gua salah ya, gua minta maaf ya guys gitu kan. Karena ini berita yang gua denger gitu kan. Dia yang gembar-gembor, tapi dia sendiri yang memang menolak. Jadi kan kayak ini maksudnya apa ya, Bu? Bansos dong berarti, Bro. Nah, gue juga ngerti ya kan. Nah, jadi balik lagi ya. Ini kan yang dibahas di DPR kan waktu itu. Oh, ada harga 200, ada ini sampai harga-harga 1 juta gitu kan. Dan pikirin gue, emang vaksinnya tahu ini orang miskin, orang kaya gitu? Orang yang berduit atau enggak? Kan enggak, Bro. Iya. Virus kan mau sama siapa aja. Bener. Kalangan masyarakat siapa aja gitu. Kenapa enggak? Ya udahlah. Ya semua sama harga gitu. Atau kan pemerintah ngasih subsidi tuh. Cuman kan gue nggak kebayang aja, Bro. Lu kalikan aja. Kali misalkan nih harga Pfizer atau kita kan sekarang pakai yang Sinovac kan, yang dari Cina kan. Nah, coba lu kalikan aja. Misalkan harga Sinovacnya berapa? 200.000 lu contoh lah ya. Kemudian disubsidi sama pemerintah. Nah, sekarang 200.000 dikali 100 juta aja deh. 100 juta tuh yang disuntik. Kalikan aja, Bro. Itu dana dari mana? Orang kita juga masih punya utang. Belum lagi utang-utang BUMN sana yang untuk pengerjaan-pengerjaan tol, jalan raya. Nah, ini uang dari mana, Bro? Berarti kita ngutang lagi dong. Nah, ini masalah balik lagi ke COVID ya. Ke vaksin ya. Ini gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue kayak untuk masalah COVID ini tuh beredar kabar banyak banget rumah sakit yang nakal. Nah, itu salah satu tuh yang gue dengar tuh. Bahkan tau gak lu? Yang satu orang itu katanya dapat sumbangan sekian 10 juta gitu loh, Bro. Yang gue denger, kalau ada orang meninggal gara-gara COVID, dapat 90 ya? Kagak, Bro. 350 juta. Anjir. Are you kidding me? Iya, untuk setiap orang yang meninggal. Damn. Tapi sorry lah ya, ini kita yang dengar-dengar lah ya. Kita kan nggak tahu nih konfirmasinya seperti apa gitu. Cuman itu yang beredar gitu. Kalau yang beredar udah pasti itu misalkan ada yang meninggal. Itu memang dikasih uang, Bro. Ya minimal sekitar 15 juta, bahkan sampai ada yang 40 juta. Nah, masalahnya itu yang dibayar ke si orang yang keluarga yang ditinggalkan. Kagak. Iya, Bro. Jadi gini, ketika ada satu pasien yang dibilang kena COVID, pemerintah akan memberikan uang, itu kalau nggak salah 15 ke pasien kan? Ke rumah sakit, bukan ke pasien. Bukan ke pasien, rumah sakit. Masa 15 juta dikit banget, Bro? Ya, gue nggak tahu. Itu rumor beredar yang saat ini memang lagi memang lagi gila. Gue nggak tahu itu rumor dari mana sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi ke vaksin nih ya kan. Vaksin ini kan kalau menurut gua udah deh, Bro, lu mendingan percaya deh. Aduh. Sekarang gini, lu percaya nggak percaya pun, lu harus hadapin, Bro. Why? Lu hidup di tengah-tengah lingkungan COVID, Bro. Bahkan gini ya, Bro, gua agak sedikit ngehayal gitu ya. Hayal-hayal babu. Iya, ngehayal gitu. Jadi gue pernah baca, itu bisa di search lah, lu search deh di New York Times atau CNN gitu, itu berita-berita udah inilah ya, dunia ya. Dia bilang apa, tau gak sih lu? Apa? Bahkan akan diterbitkan paspor yang ada chip. Bukan, yang ada vaksinnya. Jadi misalkan nih, lu udah pernah vaksin,
Di paspor itu ditandain bahwa lu udah vaksin gitu loh. Sampai segitunya, gila nggak sih? Nah terus misalnya nih, kalau misalkan kan setiap negara itu kan beda-beda ya, yang menggunakan vaksinnya ya. Kayak Indonesia kan kita rencana kan pakai Sinovac sama AstraZeneca yang dari UK sama Swedish itu, ya kan? Kita rencana pakai itu tuh. Kita nggak ada rencana pakai Moderna atau Sputnik atau Pfizer, kita nggak pakai itu kan. Nah, jadi di paspor itu tau nggak lu? Itu kayak gini, misalkan gue ke Amerika, di Amerika kan yang vaksin yang disetujuin itu kan yang Pfizer tuh. Jadi kalau gua dari Indonesia mau ke Amerika, itu gua harus suntik vaksin Pfizer-nya. Gila nggak? Padahal gua udah disuntik misalkan yang dari Sinovac. Sadis nggak? Sampai segitunya. Sampai segitunya, bro. Coba bayangin. Lu tahu nggak? Itu seluruh negara bakalan buat gitu. Itu kan nah, efeknya apa coba? Berarti kan kayak menggolong-golongkan manusia kan? Sebenarnya sih bukan menggolongkan manusia sih, bro. Tapi lebih pada, menurut gua lebih pada kepentingan pribadi masing-masing sih tiap negaranya. Oke, mereka menjaga negaranya mereka kan? Bukan menjaga, dalam arti gini loh. Kayak Amerika, kenapa dia pakai yang harus vaksin ini? Karena dia kan yang menjual. Nah itu dia, lu tahu nggak? 5 besar perusahaan vaksin di dunia itu mostly dari Amerika, bro. Gue tahu. Nah itu. Nah, gue baca diprediksi itu rencananya ini jualan vaksin, tahu nggak lo? Jualan vaksin tahun 2021 itu revenue-nya sekitar 100 billion dolar. Haji gile. Coy. Nah, jadi gini, satu hal yang gua pelajarin juga. Jadi kemarin gua ngeliat di YouTube. Jadi diterbitkan sama GSK. Jadi GSK ini salah satu juga produsen vaksin di dunia lah ya. Tapi dia nggak memproduksi COVID sih. Vaksin COVID dia nggak produksi. Nah, jadi gua baca di situ bagaimana cara sebenarnya untuk mendapatkan vaksin. Jadi misalkan nih vaksin polio gitu ya. Kan udah ada penyakitnya tuh. Nah, terus kan ya seperti lu bilang kalau vaksin itu kan memang gunanya untuk mencegah kan, supaya antibodi kita kenal terhadap si virus itu kan. Gitu. Nah, jadi misalkan si polio ini, bro, itu membuat vaksinnya itu butuh sampai 30 tahun. Bayangin nggak? Betul. Nah, lu tahu nggak? Jadi awalnya tuh yang paling lama itu adalah di approval-nya dan research development. Itu paling lama, hampir 10 sampai 30 tahun untuk satu kasus vaksin. Nah, untuk membuatnya oke lah, gua lihat membuatnya nih, mestinya udah dapat approval gitu, kemudian udah di riset, kemudian udah di development juga virus-virusnya ya kan. Nah, itu butuh hampir sekitar 26 minggu atau sekitar 2 tahun untuk membuatnya supaya sampai ke didistribusikan tuh. Nah, sekarang coba vaksin COVID gimana? Kejadian baru kapan? Oke lah, Wuhan kan. Wuhan waktu itu Desember 2019 kan. 2019. Kemudian menjalar-jalar ke dunia, epidemik ya kan. Pandemik. Kalau epidemik hanya di Wuhan doang. Kalau ini kan udah pandemik, udah global kan. Tapi kan awalnya itu kan Wuhan sempat lockdown duluan. Iya, mereka lockdown kan, tertib mereka kan. Beda sama Amerika kan, sok-sokan lah ya kan. Mending Amerika. Coba dengan negara kita, bro. Tapi paling banyak yang meninggal dan yang terinfeksi itu Amerika, bro. Amerika. Itu kapan? Sampai sekarang gue cek di WHO, gambar WHO itu menyebutkan ya seperti itu. Terinfeksi dan yang paling banyak mati itu ya ada di Amerika. Indonesia pun juga sama kan? Ya, kita masuk 10 besar juga gitu loh. Karena memang nggak tertib kan. Ya udah. Karena masa bodoh gitu loh, bro. Masa bodoh. Ya gimana coba? Mereka mendingan mati gara-gara COVID daripada mati gara-gara nggak makan, bro. Ya, sekarang balik lagi sih, bro. Kalau misalnya kita ngomongin kita nggak makan, semua orang pasti akan mikirin perut, bro. Betul. Kayak Indonesia aja deh. Ingat nggak ya waktu pas kita awal-awal kita PSBB pertama kali di tahun lalu? Oke. Itu walaupun to be honest ya, itu gue kan waktu itu tinggal di Bekasi. Ya kan? Itu waktu pertama kali pandemik dan kita dibilang PSBB awal itu, gue ngerasain kayak orang pas lagi kayak apa ya? Orang bego ya? Bukan, kayak orang lagi Idul Fitri. Oh, Idul Fitri ditinggalin gitu. Bener-bener sepi ya. Waktu udah kayak kuburan, gue bilang anjir. Dari situ tuh yang gue hampir 2 bulan kagak keluar rumah. Gila gak sih?
Ya, gue juga sama, bro. Makanya gue bilang waktu itu kan. Gue tuh yang sampai ketakutan apa Habis itu kan macam. udah longgar kan, kayak orang merasa kayak udah peduli amat. iya lah. gitu. Ibaratnya gini loh bro, kayak ada alarm gitu ya. Bakalan ada misalkan meteor yang jatuh gitu ya. Terus kita kan di rumah kayak ke bunker gitu ya, duduk nunggu gitu kan. Terus 1 bulan gitu lewat, gak lewat kan? Oke lah, nggak apa-apa lah, mungkin besok gitu kan. Iya. Terus udah lewat 2 bulan. Kayak nggak kerasa gitu loh bro, kayak nggak kerasa, dubung gitu, nggak kerasa gitu. Jadi akhirnya udah orang mikir masa bodoh lah, tai kucing lah. Udah gue keluar aja, gue cari makan lah, cari kerja lah dan lain-lain gitu. Iya. Tapi kan yang namanya penyakit COVID ini loh, maksud gue gini. Apapun penyakitnya, misalnya kayak kita flu apa segala macam, mestinya kita tuh dapat attention buat diri kita sendiri untuk kita tidak menularkan ke orang. Masalahnya orang Indonesia itu, sorry nih guys, gue bukannya mengatakan. Bro, lu orang Indonesia bro. Gue ngerti, tapi rata-rata orang Indonesia itu kalau disuruh ngikutin protokol kesehatan tuh kayak apa sih gitu kan? Ya iyalah, ngapain gitu loh bro. Tapi beneran loh sekarang orang desa itu kalau makan ada debu, ada lumpur, ada apa, makan aja bro, sehat. Kagak ada yang ala cuci tangan, kagak ada bro. Ya itu kan karena mereka itu sudah punya udah imun Indonesia. mereka gitu loh. Tapi masalahnya ini pandemi itu bener-bener bahaya bro. Lo nggak bisa menyamaratakan gitu loh. Better lo disuntik deh bro. Lo kan gue udah kena COVID bro, gue nggak mau. Kenapa sih bro? Gue masih nggak ngerti esensi lo kenapa jadi gini. disuntik gitu loh. Jadi gini, kan ada beberapa tadi kan ada kontroversi ya, kontroversi. Jadi waktu itu ada kontroversi masalah vaksin apa ya, vaksin MMR gitu, sama vaksin Rubina. Jadi katanya penyebab autis di seluruh dunia itu meningkat, itu gara-gara vaksin. Nah jadi ada datanya tuh bro, dari 2003, 2004, 2005 sampai 2007 itu peningkatannya eksponensial, gila nggak sih? Nih gini. Jadi waktu itu kan gue masih merasa sih waktu itu ada pekan imunisasi nasional kan, waktu kecil kita kan. Kemudian kan setiap anak itu memang kan diimunisasi semua tuh, mau polio kayak, mau cacar kayak gitu ya, campak kayak semua kan. Nah jadi di Amerika itu tiap tahun banyak anak yang autis. Nah jadi ada seorang dokter bilang bahwa itu disebabkan oleh vaksin-vaksin itu, karena tidak ada ujian. Jadi vaksin itu disuntik tapi tidak ada diuji gitu ke manusia efeknya, karena kan efeknya jangka panjang bro. Betul. Efeknya tuh nggak gue disuntik terus gue langsung gelepar gitu, enggak bro. Iya. 20 tahun, 30 tahun baru kelihatan efeknya. Nah sekarang gini, gitu loh. Kalau lu nggak disuntik, ya kan? Balik lagi yang si vaksin COVID-19. Nah sekarang kalau disuntik ya nggak apa-apa gitu kan. Terus 10 tahun, 20 tahun lagi gimana gitu loh. Ya tapi tetap gini loh, lu mau gimana pun juga menolak. Lu kan masalahnya udah gini, kita udah hidup itu di antara orang-orang COVID semua bro, termasuk lu sama gua. Iya, makanya kita hidup di antara COVID kan. Nah, terus kita udah bersahabat. Ya kita udah herd immunity, kita udah kuat. Terus apalagi ngapain lagi? Tapi jangan salah lu, sekarang COVID ini udah punya regenerasi baru lu bro. Tapi aneh, kenapa? Itu gue tiap hari baca berita COVID positif sekian meningkat, ya kan? Kemudian yang sembuh sekian. Oke. Dulu, itu tiap hari tuh. Sekarang bro, kagak ada lagi berita itu. Tapi kan sekarang udah regenerasi ke baru. Nah, banyak kan apa ngomongin apa vaksin kan? Sekarang kan udah istilahnya udah headline-nya kan vaksin kan? Besok divaksin siapa? Besok divaksin siapa? Jadi kayak ya digiring opini gitu loh. Ya itu memang udah biasa kan. Makanya gue bilang. Gue harusnya vaksinnya tetap jalan. Terus info tentang yang COVID juga tetap jalan gitu loh bro. Ini kagak. Tapi kan menurut riset yang gue dapat ya, itu tuh untuk penderita COVID dan segala macam semenjak di vaksin, ini udah turun loh bro. Lu bayangin, nih, maka gue bilang vaksin dia bro. Gue takut negara rugi aja bro. Loh sekarang negara lu kalikan aja tadi 200.000 ya kan, kali 100 juta aja bro. Itu udah berapa? 200.000 kali 100 juta. Gue nggak tahu lagi tuh berapa nolnya. Terus itu uang dari mana? Bro. Sementara kalau misalkan nih kayak lu, gua palak nih, minta dong 200.000 nih, gua vaksin lu. Boro-boro lu 200.000 buat vaksin, buat makan aja susah. Ngapain bro? Ya memang bener, tapi lu harus divaksin bro, beneran. Mumpung pemerintah tuh gratisin bro.
Ya gue kasih ke orang-orang yang lebih berhak kali ya, yang belum pernah yang ngalamin yang namanya COVID bro. Guys, jangan ditiru ya sama host yang satu ini. Jangan ditiru. Karena gini loh, ini kan kita pro dan kontra ya. Kalau menurut gua, lu itu kenapa harus divaksin? Ya sebenarnya balik lagi sih ke opini masyarakat ya dan pola pikir masyarakat ya. Tapi kalau menurut gua lebih setuju dengan orang divaksin karena apa? Kita nggak tahu nih jangka panjang untuk si COVID ini apa ke depannya buat kita. Nah, walaupun secara Emangnya lu divaksin emang bisa dapat ngasilin duit tuh? Kan kagak. ya benar, tapi kan kita juga bisa mencegah. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, benar nggak? Begitu benar. Nah, tapi yang gua rasakan waktu gua kena COVID, tau nggak lu apa? Hati yang gembira doang. nah itu benar. Sampai teman gua bilang waktu gua COVID, lu tahu nggak Bel? Gimana cara nyembuhinnya? Gua bawa 1 juta US dollar deh ke muka lu. Pasti lu sembuh, gua yakin katanya. Berarti bukan COVID-nya bro, jiwa kita. Imun kita gara-gara dengan duit kita kan. yang lagi kuat gitu loh. Gua ngerasa kayak gitu. Enggak, tapi anyway. Tapi coba dia bilang nih, lu kena COVID, nggak nyampe sebulan lu bakalan mati. Anjir. Sadis itu bro. Iya, enggak gini. Gua waktu masalah COVID kemarin gua kena, ya kan. Temen gua tuh nih, ini balik lagi ya, miracle sih buat gua. Jadi waktu gua kena COVID, di saat gue lagi bener-bener minus secara finansial. Oke. Ini gue bukan ngomongin tentang Ini lu doang, yang lain ada 100 juta lo. Ada 100 juta lo, yang sama kayak lu. Nah, tapi gue miracle-nya adalah ketika gue lagi kena COVID dan di mana finansial gue lagi bener-bener hancur, itu nggak tahu kenapa kayak Tuhan tuh ngirim seseorang, nggak cuma satu orang. Jadi Bukan kayak, gue. bukan lu bro, karena gue baru ketemu lu lagi tuh di bulan Februari ya? Nggak, Januari. Oh, Januari ya? Udah Oke. gue udah sembuh. Oh, udah sembuh. Udah sembuh, Oke. ya kan? Nah, di saat itu gue cuma bilang, Tuhan gue kena COVID nih. Gue ngomong ke teman gue, ke salah satu teman gue, sahabat gue tiba-tiba nyebar. Dan itu nggak tahu kenapa gue kayak ada yang ngirimin vitamin, ada yang ngirimin ini dan Sama. dan ada yang ngirimin isi GoPay. Sama. Ya. Jadi waktu itu gue respect ya sama teman-teman ya. Iya, itu respect gua banget sih, kasih vitamin, kasih obat-obatan. Guys, buat kasih kalian yang makanan. udah pernah ngasih gue Iya, vitamin dan gua semua, juga. thank you banget. Gue doain Thank you, buat thank you. kalian dapat banyak berkat ya Iya. guys. Dan kalau boleh sih jangan kenal lah ya. Amit-amit jangan sampai. Jadi besok-besok udah langsung aja suntik vaksin ya gitu ya. Ah. Bro, beneran lu bro, karena gini loh, kita kan nggak akan pernah tahu ya, kita akan kayak gimana gitu. Lebih baik udah deh, lu cepet daftarin. Gue juga, lu mau gue daftarin nggak? Gue daftarin nih, gue klik sekarang nih. Udah nanti aja lah, kasih dulu yang lebih berkepentingan lah. Aduh, guys. Kita kan udah kena COVID, ya sudah lah ngapain Guys, kena ini vaksin? jangan ditiru ya sama host yang satu ini. Nih, Beneran. Nih, sampai sekarang, Hah. gua nggak tahu itu isi dari vaksin itu apa bro. Contoh nih, misalkan lu beli obat, Oke. amoxicillin lah katakan, Oke. atau panadol lah. Betul. Itu kan lu ada resep-resepnya kan. Siap. Istilahnya lu baca lah isi-isinya gitu Betul. kan. Nah vaksin sampai sekarang, vaksin COVID ada nggak? Nggak ada. Isinya apa gitu loh, nggak ada. Iya. Nah, jadi gue pernah baca, jadi salah satu unsur yang membuat vaksin itu kan ada ingredient namanya Yap. gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah gelatin. Nah, ternyata gelatin itu ya paling bagus itu dari babi, bro. Haram ya. Makanya kan selain dari BPOM, kan ada persetujuan dari MUI kan Iya. untuk menghalalkan kan. Akhirnya nggak tahu tuh dia halalkan kan. Iya kan. Sampai sekarang coba Sinovac atau Sinovac nggak pernah tuh ngasih pernyataan bahwa kita nggak pakai gelatin babi. Nah, gini, untuk masalah vaksin, ibaratnya gini loh, lu kayak naik pesawat nih, ya kan? Terus? Lu nggak kenal pilotnya, Ya. tapi lu percaya. Ya. Begitupun vaksin, bro. Kayak gini deh, gini. Kayak lu punya Tuhan, ya. terus? Lu kayak punya Tuhan, lu nggak kenal nih. Maksudnya lu belum pernah lihat secara real. Oke, nggak lihat lah ya. Nggak lihat Ataupun secara- dirasain ya. Oke, nggak kenal. Oke, Nggak terus? lihat. Oke. Tapi lu percaya sama dia, bro. Nah, itu dia. Gua ada lagi info ya. Nggak, ini balik lagi ke vaksin, bro. Lu Iya, kenapa? ini balik lagi bro. Nah, tadi kan lu bilang yang kayak gitu kan, yang pilot terus ada Tuhan kan. Nah, ini sama. Jadi gue pernah dengar bahwa isi vaksin itu, tau nggak lu apa? Apa? Itu larutan NaCl doang, larutan garam. Yang lu kalau diinfus, itu kan masukkan cairan kan. Seriously? Kayak itu bro. Itu yang gue dengar.
Jadi itu kayak gini, kayak ada istilahnya placebo ya. Placebo di dunia kesehatan kan ada. Yap. Artinya kayak lu mengidap penyakit gitu ya kan. Terus dokter bilang ini obatnya mahal 40 juta gitu. Tapi kalau lu minum, lu bisa sembuh. Oke. Jadi kayak ngubah stigma gitu. Yap. Ngubah mental gitu, pemikiran. Nah, jadi sama gue pikir. Jadi kayaknya ini larutan garam doang gitu ya. Terus disuntik gitu kan. Nah, terus lu disuntik ya. Terus lu merasa, oh gue disuntik ya gitu. Terus imun lu naik. Nah. Bukan dari obatnya, bukan. Tapi dari euforia bahwa lu udah mendapatkan suntikan itu gitu loh, bro. Sama kayak lu naik pesawat tadi. Lu kan nggak perlu kenal kan siapa sih pilot gua gitu kan. Ya. Tapi lu duduk tenang gitu terus lu lihat kayaknya masih enak, masih empuk gitu kan di atas ya kan. Nah, tapi kan itu tadi. Kalau misalkan di suntik tadi ya sama aja. Lu merasa kayak udah ada cairan ya di tubuh gua gitu. Tapi belum tentu itu vaksin. Karena kan prinsip dasar vaksin apa coba? Prinsip dasarnya vaksin apa? Ya, virus yang dilemahkan kan. Sementara coba virus Wuhan, virus Indonesia itu katanya si pakar-pakar gitulah ya kan. Katanya kan cepat banget tuh bermutasi. Yap. Dari katanya yang, ada 6. Ada 6. Iya, bermutasi bahkan terakhir kan yang di Inggris kan. Ya. Yang katanya wah ini berubah katanya. Berevolusi. Nah, sekarang kalau misalkan mereka buat vaksin, terus virus yang dipakai adalah virus yang Wuhan itu ya kan. Terus dilemahkan, masukin ke tubuh. Ternyata berevolusi, bro. Kayak mutan ya, bro. Iya, kayak mutan. Terus gimana? Aneh kan? Ya, tapi sekarang gini loh. Jadi gue rasa, oke gue setuju vaksin, tapi kan bukan virus yang dimasukin, tapi larutan NaCl itu, bro. Gue pikir itu sih. Aduh. Gimana? Lo mencela itu gimana? Kalau menurut gue gini, ya balik lagi. Tapi murah juga. Paling modalnya berapa? Paling modalnya Rp1.000, bro. Bisa tuh 100 juta orang nggak masalah. Tapi kalau udah harganya 200.000, 500.000, 1 juta capek mau beli, bro. Nah, sekarang gini balik lagi. Ya itu kan kita kan nggak tahu nih ya komponen ingredientsnya sendiri dari si vaksinnya itu sendiri. Terus? Kita kan belum dikasih tahu nih. Belum tahu, mereka belum buat. Katanya mau dipatenkan. Katanya. Kalau kita buka unsurnya orang bisa buat gitu. Betul. Kan. Ya Dokter Terawan juga kan buat, bro. Iya. Yang vaksin Nusantara, bro. Atau vaksin merah putih itu ya? Gua nggak tahu deh. Nah, Dokter Terawan juga baru buat. Padahal dia mantan Menkes yang nggak setuju kita pakai vaksin. Nah, bukan nggak setuju pakai vaksin sih, nggak menyetujui kalau kita itu pakai Sinovac. Yang dari Cina. Iya dari Cina, nggak setuju dia. Makanya nggak tahu tuh ya. Makanya diturunin kan. Tapi begitu turun, tiba-tiba keluar vaksin buatan ini dari Dokter Terawan tuh. Kan aneh aja, bro. Aneh kan? Kalau ngebahas masalah ini sih kayak kita nggak akan habis ya. Nggak habis, bro. Nggak bakal habis, gila lo. Jadi gimana? Mau divaksin? Tetap ya guys, gue harus memaksa nih manusia. Karena kalau nggak dipaksa nih anak pasti auban banget ini. Kagak. Auban banget nih. Kecuali gue kalau di luar negeri dipaksa untuk memang harus vaksin, ya gue vaksin. Bro, Indonesia juga udah termasuk, bro. Lu nggak divaksin kan juga kayaknya akan diinin denda deh, setahu gue. Ada. Gubernur Jakarta sih. Dia bilang apa ya? 5 juta tuh, bro. Nah 5 juta tuh gila gak sih? Dan kalau lu sebagai orang tua, lu ngelarang anak-anak lu, kena 5 juta. Jadi kalau lu punya 5 anak, 25 juta. Nah, kayaknya gue mesti ngomong sama Pak Gubernur nih ya, kayaknya ini manusia ini kayaknya kan udah gak mau nih divaksin nih. Terus? Kayaknya mesti didenda lu. Bro, 5 juta lumayan lu, bro. Anak lu buat biaya sekolah kayak bisa masuk di Ya gimana ya, tapi kan gue mikir masa depan sih. Makanya info-info itulah, info-info yang positif gitu. Kadang-kadang kan gue bacanya infonya negatif semua. Ada yang kena Pfizer langsung meninggal lah, kan negatif semua gitu. Tapi coba misalkan begitu di suntik Pfizer atau Moderna gitu kan, terus dia dapat uang gitu kan bagus, bro. Bro, yang ada orang bakalan semua suntik, bro. Bro, yang ada negara kita bangkrut, bro. Kita jual pulau, bro. Nah itu dia maksud gue. Oke. Kayak pembahasan untuk kayak gini tuh nggak akan kelar ya, bro ya. Tapi balik lagi sih, kalau menurut gua apapun itu kalian mau disuntik vaksin atau tidak, balik lagi itu opini kalian ya. Tapi kalau menurut gua ya sebagai manusia yang pernah kena COVID ya kan,
Jadi gua ngerasa kayak ya udah, kalau gua mau divaksin gitu loh. Jadi kalau menurut gua bagi kalian nih ya, bagi kalian yang pengen banget divaksin, mendingan segera divaksin deh. Walaupun ya guys, kita nggak tahu nih vaksin ini apa sih kandungannya, benar nggak bang kata lu kan? Iya, betul. Tapi ya kita lebih baik mencegah daripada mengobatin. Ya sama seperti tadi yang gua bilang bahwa kita tuh nggak tahu siapa pilot ketika kita terbang, tapi ketika kita percaya ya udah kita percayain aja gitu loh. Kalau buat gua akan selalu pro dengan yang namanya vaksin. Beda sama yang berseberangan. Oke, jadi kalau gua sih gini ya, bagi gua sih lu mau divaksin sama lu nggak mau divaksin itu bebas-bebas. Iya sih. Itu karena menurut itu hak lu. Menurut hak lu lah gitu. Tapi memang kalau memang ada unsur pemerintah nih, kita harus dipaksa, kemudian bayar denda gitu. Ya udahlah, ikutin aja lah. Apalagi kan? Mau gimana? Kita udah nyerah kan? Daripada gua hanya disuntik vaksin terus gua bayar 5 juta gitu, gua nggak mau. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Toh juga gua hidup di negara Indonesia, gua harus taat dong. Peraturan Indonesia gitu. Jadi lagi-lagi gua mungkin kasih tahu ya, mungkin teman-teman yang ya saliran nama gua lah ya, yang suka-suka kontroversi lah, yang suka konspirasi gitu. Apalagi tuh yang baru-baru tuh katanya ada nanochip. Nah, itu aneh lah bro. Gue gak tau. Itu emang lu siapa gitu loh? Lu disuntik ada nanochip gitu terus lu di track gitu. Lu mau ke WC, mau ke toilet, lu di track buat apa gitu loh? Emang lu siapa? Itu. Nah jadi gua menentang yang gitu. Gua menentang banget. Jadi itu kayak orang berhalusinasi. Nah, itu juga gue bingung tuh. Kenapa tiba-tiba ada orang yang kirimin gue video pada waktu itu. Itu tentang yang masalah chip itu kan, yang gitu, triple six lah ya kan. Oh, six atau sek. terus. Jadi itu tuh tentang mengenai yang chip itu katanya memang sudah kita kan balik lagi nih kalau kita balik ke agama ya guys ya kan. Itu memang sudah saatnya. Ya kayak itu istilahnya wahyu lah ya, wahyu. Itu sudah terus, dari kitab wahyu. Seolah-olah inilah sekarang gitu maksudnya gitu. Betul. Nah, terus ini udah masuk ke apokalips. Ya, apokalips lah. Jadi buat kalian yang ini sih sebenarnya kontroversi yang dimana tuh Bill Gates katanya ciptain Ada gue baca patennya Microsoft. Itu dikeluarin tahun 2000 2020 dikeluarin paten. Itu mereka membuat namanya kayak blockchain, tapi berbasis dari humanity. Jadi kayak dia ngambil sampel gitu dari tubuh kita gitu, kemudian ini datanya dimasukin dalam sistem. Ya tapi itu paten loh bro, udah ada patennya. Gue masih ingat banget itu ada nomor patennya itu di Amerika tuh. Ada nomor serinya. Ada nomor serinya tuh, kalau bisa di Google dapat tuh. Nah jadi ya gue antara percaya gak percaya ya. Istilahnya emang sih perkembangan teknologi sekarang kan gila banget ya. Nanoteknologi kan udah ada tuh. Istilahnya ya robot yang sekecil debu gitu masuk ke dalam tubuh kita gitu kan udah ada sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya kalau robot sekecil debu itu kan sebenarnya untuk di dunia kesehatan. Iya, makanya gue bilang kan gini loh, kayak pisau lah, bisa motong bawang, bisa bunuh orang kan. Sama juga kayak yang alat tadi atau beyond nanoteknologi. Ya memang bisa untuk membunuh ya kuman gitu yang kecil-kecil gitu. Tapi kan bisa juga untuk jadi bioteknologi kan. Betul. Bisa digunakan untuk kejahatan kan. Betul. Karena gini, gue mikirnya coba lu bayangin ya, sekarang manusia itu udah 7 miliar, Bro. 7 miliar. Lu kebayang gak sih satu hari ini aja, hari apa nih? Hari Sabtu ya? Lu kebayang gak sih? Hari ini ada mungkin 1 juta sapi, 20 juta bebek gitu ya kan? Ya kan? Dipotong 100 ribu kilo per hari. Ikan mati gitu bro. Lu kebayang gak sih? Bahkan 10 tahun lagi mungkin dunia kita ini bakalan jadi apa? Bayangin, 7 miliar. 20 tahun lagi 20 miliar coba bayangin. Sadis bro. Makanya kadang-kadang gue mikir apa ini karena kira-kira memang ya kepentingan mereka gitu loh. Kepentingan untuk menjaga bumi, bukan kepentingan untuk mereka mendapatkan uang gitu. Mereka yang menciptakan duit, ngapain juga mereka cari duit. Betul sih. Gitu. Jadi itu menurut gue ya, itu menurut gue. Makanya gue rasa bahwa kalaupun gak ada hubungannya nggak masalah sih ya gitu. Cuman
dari kita kan pengennya nih semua cepat berakhir, Iya. kita kembali normal, nggak pakai masker. Gini loh, kita kan sebenarnya apapun itu ya, kita jangan sampai ngerasa diri kita tuh kayak apa sih, kayak terbatasin sih sebenarnya kalau menurut gue. Iya, ya kan? iya, betul. Karena kalau menurut gue kita dengan menggunakan pakai masker itu sebenarnya sih memang dari dulu kan kita dianjurkan ya pakai masker. Zaman dulu sebenarnya sebelum ada, ketika kita batuk, flu, pilek ya kan. Nah ini sih yang buat gue sekarang adalah memang sudah seharusnya, karena virus-virus ini kita nggak akan tahu kedepannya virus apa lagi nih yang akan nongol. Iya, kenal lagi kan. Kita nggak tahu karena kan dari sejarah-sejarah yang kita baca itu kan selalu ada kan. Pasti. Setiap 50 tahun lah, 30 tahun ada aja gitu. dari apa, flu burung dan MERS itu kan bedanya cuma dikit. Nggak nyampe 3 tahun udah Nggak ada. sampai. Iya gitu. Itu sih kalau menurut gue sih kayaknya konspirasi, apa kayak memang sengaja sih kalau menurut Oh gue. gitu. Nggak tahu ya kalau menurut gue ya, tapi Tapi balik lagi ya bahwa ya kita tetap kan di bawah pemerintah Indonesia, ya kita ikut aja. Ikutin aja. Makanya gue bilang tadi kalau gara-gara gua nggak divaksin gua harus bayar 5 juta, ya udah gua vaksin aja lah. Apalagi. nah lu harus ikutin bro sama Ya udah protokol kalau pemerintah kesehatan memaksa gitu pemerintah, gua bro. harus ikut lah. Gitu aja bro. Oke guys, kita udah cukup kali ya pembahasan Iya, kita cukup. mengenai vaksin. Jadi buat kalian semua yang pengen ngikutin channel kita, kalian bisa like, subscribe, atau kalian bisa bunyikan lonceng ya di channel YouTube kita. Oke, akan banyak sih hal-hal yang mau kita bicarakan lagi. Betul. Jadi pokoknya kita akan bicara tentang semua ide-ide ya gitu ya. Ide-ide. Jadi yang ide-ide dark gitu, yang sisi gelap ya, sisi Iya. gelap dari ide-ide gitu. Kita akan bahas bersama Hans. Oke. Oke. Oke Hans. Oke, Kita thank you ketemu banget. lagi Ah, di minggu depan ya. minggu depan. Minggu depan. Lu Oke. jangan sampai sakit lu. Vaksin lu besok ya. Coy. Besok vaksin ya. Yap, oke. Oke ya. Damai nih. Damai ya, bener ya. Lu jangan kena sama gue ya. Oke, siap. Oke bro. Siap. Oke sip. Oke, thank you guys. Oke guys. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Dah.